Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah nih kita sudah kedatangan lagi pematerinya. Namanya Kak Asep ya. Jadi kakak mengenal Kak Asep nih dulu sama nih kayak sebagian dari kalian yang memang kita kenal dulu waktu Kak Asep masih SMA gitu. Jadi kakak dulu waktu masih status mahasiswa ketemu sama Kak Asep gitu, ngobrol-ngobrol tentang ngebahas kuliah juga gitu ya. Nah Kak Asep boleh perkenalkan dulu sama adik-adik, silakan. Halo adik-adik, nama saya Asep Ferdiansyah, jurusan mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan akuntansi semester 5. Nah, alhamdulillah. Makasih ya Kak Asep udah bergabung dalam video kita satu ini, video kelas online yang akan membahas tentang jurusan perkuliahan di kampus-kampus se-Indonesia gitu ya. Oke Kak Asep, jadi buat kalian yang kurang familiar dengan nama kampusnya itu biasanya disingkat dari Untirta ya Kak Iya, Asep? Untirta. Untirta, oke. Kak Asep sama kayak kita waktu di kelas, karena kita pernah barengan di kelas, jadi kita akan membahas terlebih dahulu tentang biaya kuliah ya, karena bagaimanapun biaya itu termasuk hal yang paling penting dalam perkuliahan. Jadi berapa nih Kak Asep biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh pendidikan akuntansi di Untirta? Menurut saya kalau untuk biaya itu sebenarnya normatif ya, Ya, karena tiap orang itu pasti beda-beda. Bagi saya sendiri, biaya hidup itu untuk ukuran di kota yang dekat dengan Jakarta itu lumayan murah. Pertama, kosan. Siap. Kosan dulu saya pas waktu maba gitu, waktu semester 1, karena saya berpindah-pindah ya kosannya. Pas semester 1 itu saya kosan sebulan itu 500.000. Sebulan 500.000. Itu kosan itu udah dua ruangan dan kamar mandi di dalam, di dalam kamar. Siap. Terus itu juga ada dapurnya gitu di dalam kosannya itu. Mantap ya. Lumayan besar lah gitu, 500.000 sebulan. Di sana saya bertahan 2 tahun gitu. Kemudian saya pindah bareng temen, bukan ngekos lagi tapi ngontrak rumah. Ngontrak rumah itu pas kemarin sebelum ada pandemi ini 12 juta setahun dibagi 3 itu. Dengan ukuran rumah yang menurut saya lumayan besar. 3 kamar, ruang tamu ada, dapur dan juga kamar mandinya 1. Siap. Itu harganya 12 juta setahun, kita dibagi 3. Bagi 3 ya. Berarti 4 juta seorang. 4 juta seorang. Oke, siap. Itu untuk biaya tempat tinggal ya. Biaya tempat tinggal. Siap. Lanjut ke biaya hidupnya, makan sehari-hari. Biaya hidup makan sehari-hari, saya sehari-hari paling untuk makan 2 kali atau 3 kali sehari gitu ya. Habis paling 30.000 sampai 35.000 lah sehari. Itu sudah makan, kadang bisa 40.000 soalnya beli sabun cuci, sabun mandi, semua peralatan mandi lah gitu. Kalau dihitung-hitung biasanya saya sebulan itu habis 1 juta lebih lah, 1.200.000-an bisa saya habiskan sebulan. Oke, siap. Itu ya. Jadi Kak Asep untuk biaya tempat tinggalnya 500.000 per bulan, terus karena ngontrak sekarang bisa 4 juta per tahun gitu ya. Dan untuk biaya per bulannya Kak Asep mengeluarkan 1,2 juta per bulan gitu ya. Dan itu kalau biaya hidup mah tergantung pilihan ya. Ya, tergantung pilihan. Kalau kita mau hedon ya pasti hedon. Kalau kita mau irit ya pasti irit lah. Ya, cuma untuk gambaran Kak Asep sendiri segitu ya adik-adik untuk mengeluarkan uangnya ya. Tapi saya juga itu 1,2 juta udah bisa sambil nongkrong gitu, udah bisa pakai nongkrong kayak di McD di angkringan itu saya udah bisa gitu buat nongkrong segitu tuh. Jadi udah cukup banget ya. Udah gitu cukup ya, Kak Asep ya. Oke, gitu ya Kak Asep. Nah, untuk biaya kuliahnya sendiri berapa tuh Kak Asep? Biaya kuliah itu kita di UTT itu karena kita pakainya sistem UKT, uang kuliah tunggal. Jadi kita itu disesuaikan dengan kemampuan orang tua kita. Jadi pas awal masuk kita tuh dikasih formulir berapa penghasilan orang tua kita sebulan dan berapa orang tanggungan orang tua kita. Saya dapat kena UKT itu 3 juta per 1 semester. 3 juta per semester ya? 3 juta per semester. Oke. Nah itu kenapa saya bisa dapat 3 juta? Karena saya jalur masuknya SNMPTN. Untuk SNMPTN dan SBMPTN itu memang tergantung penghasilan orang tua. Tapi untuk yang jalur mandiri itu juga tergantung penghasilan orang tua. Tapi biasanya
paling kecil itu 5 juta ke atas yang seleksi yang masuk mandiri itu. Masuk mandiri ya. Berarti fakta ya kalau misalnya lewat jalur mandiri itu lebih mahal ya? Iya, fakta itu lewat jalur mandiri itu lebih mahal. Dan lewat jalur mandiri itu ada biaya BPIN lagi. Sebelum masuknya itu ada biaya BPIN. Kalau pas per tahun saya masuk itu 10 juta. Itu bisa dicicil 2 kali. 5 juta 5 juta. 5 juta. Oke. Karena saya jalurnya masuknya SNMPTN, jadi saya tidak bayar itu, cuman bayar UKT doang 3 juta. Oke, siap. Oke, gitu ya adik-adik. Jadi jangankan Untirta ya, kampus yang lain juga sama sih biasanya kayak gitu. Kalau lewat jalur mandiri biasanya lebih mahal. Jadi itu mah ya udah sih, itu mah udah jadi pilihan. Makanya kalau misalnya kalian itu udah jadi pilihan kalian sendiri. Kalau kalian pengen lebih murah ya silahkan berusaha lewat jalur SNMPTN sama SBMPTN ya. Iya. Kalau misalnya kalian pengen lebih mahal, mungkin kalian gak peduli lah, gak apa-apa. Gue mah kayak ini, terserah kalian lewat jalur mandiri juga silahkan. Tapi kalau buat kalian yang pengen membantu meringankan biaya orang tua ya silahkan berusaha biar keterima lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN gitu ya adik-adik. Nah, terus kakak juga sekalian menjelaskan, tadi kata Kak Asep betul, kalau di kampus itu menggunakan sistem pembayaran UKT. Nah, apa itu UKT? UKT itu uang kuliah tunggal ya. Jadi uang kuliah tunggal itu bayar sekali di awal semester sampai ke akhir semester itu nggak bayaran lagi. Gitu ya? Iya. Itu sudah termasuk pas awal masuk itu sudah termasuk almet kampus. Biasanya. Sama nggak tahu ya kalau untuk baju laboratorium kayak gitu, untuk baju praktikum, soalnya karena saya akuntansi saya tidak memakai baju khusus praktikum, itu gak tahu untuk bayar lagi atau enggak untuk baju praktikumnya itu. Oke, siap. Jadi emang kita akan membahas fokus di akuntansi aja ya adik-adik gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi nah makanya bisa disimpulkan kalau misalnya Kak Asep ini mengeluarkan uang dari awal sampai akhir, misalnya sampai semester 8 ya 3 kali aja, 3 kali 8. Nah, sekitar 24 juta ya Kak Asep ya. Iya. Ya gitu. Jadi Kak Asep mengeluarkan uang untuk masuk ke Untirtanya tuh 24 juta kayak gitu ya. Dan biaya hidupnya mah udah di luar kampus gitu ya. Nah, kayak gitu ya, kurang lebih. Berarti Kak Asep untuk pertama kali masuk ke Untirta dan tinggal di Banten kurang lebih mempersiapkan uang 3 juta ditambah kosan 500. Berarti kurang lebih 5 sampai 6 jutaan ya untuk biaya awal ya? Iya, untuk biaya awal itu saya bayar kosan 500. Biaya UKT itu 3 juta, sama yang lain ongkos untuk berangkat misalnya habislah 5 juta 6 juta mah. Ya benar ya. Jadi sekarang kurang lebih segitu ya Kak Asep untuk biaya awal tuh. Nah, jadi kalian jangan berpikir wah kalau misalnya kuliah tuh harus nyiapin uang belasan juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Enggak gitu juga sih. Buktinya nih Kak Asep nih cukup dengan uang 6 juta udah bisa masuk kampus kayak gitu ya. Oke, Kak Asep, kita masuk ke pembahasan tentang beasiswa dulu nih. Gimana nih beasiswa? Ya. Untuk beasiswa sendiri di Untirta itu termasuk banyak banget gitu ya beasiswa. Yang paling terkenal di Untirta itu beasiswa itu pertama bidik misi, udah pasti itu bidik misi. Yang kedua itu beasiswa Genbi. Genbi itu beasiswa dari Bank Indonesia. Yang biasanya beasiswa Genbi ini anak-anaknya itu dikasih uang saku 6 juta selama 1 semester itu sampai mereka lulus. Gak peduli mereka semester berapapun lulus, kalau asal ada alasan kenapa mereka telat lulus itu tetap dibayarin sama Genbi-nya. Mantap ya. Terus kemudian ada beasiswa Jarum, biasanya ada beasiswa Jarum yang dari perusahaan-perusahaan itu, ada perusahaan-perusahaan kayak Widya Asli yang di Banten itu, ada perusahaan Widya Asli, mereka ngasih beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. Kemudian satu lagi tuh saya lupa ya, yang kemarin saya dapetin beasiswa itu yang dari kementerian itu P2 apa gitu, saya lupa itu. Nah itu mah yang beasiswa yang kemarin saya dapetin itu cuma 1 kali doang, 1 semester, sebesar 4.800.000. Oh, Kak Asep dapat ini beasiswa juga ya? Iya, pernah sekali dapat beasiswa itu pas semester 4, sebesar 4.800.000. Nah kalau yang saya dapetin itu kita harus membuat proposal, untuk kita supaya dapat beasiswa itu. Nanti kita daftarin, kita ajuin ke pihak rektorat, nanti sama pihak rektorat yang dikumpulan ke pihak kementeriannya itu.
Nah, yang beasiswa yang kemarin saya dapetin itu cukup banyak. Biasanya kemarin tuh pas saya dapetin itu satu kampus itu ada 500 orang lah lebihan. Oh, mantap ya. Berarti terbuka lebar ya? Iya, yang kalau yang saya itu cuman ya gitu, mereka ngebukanya sekali doang. Ngasih hanya sekali doang. Kecuali yang Genbi itu. Kalau yang Genbi tidak ada. Yang Genbi itu saya pernah ngedaftar cuman gak lolos. Yang pertama seleksinya itu kita daftarin berkas dulu, daftar berkas. Kita daftar berkas, masukin berkas, yang lolos nanti dipanggil wawancara sama anak-anak penerima beasiswa Genbi-nya itu. Wawancara dulu sama anak-anak penerima beasiswa Genbi, yang lolos diwawancara lagi sama pihak rektorat. Kalau lolos lagi baru diwawancara sama pihak BI-nya. Oke. Nah, setelah lolos, yang lolosnya itu biasanya anak Genbi itu mereka tidak buka setiap tahun. Mereka itu ngebukanya hanya tergantung yang lulusnya. Kalau misalkan yang tahun ini ada yang lulus 5 orang, ya mereka cuma ngebuka buat 5 orang doang satu kampus itu. Oh iya. Oke. Karena yang tadi itu anak Genbi itu mereka dibiayain sampai lulus, sampai mereka lulus semester 10 pun mereka tetap dibiayain. Berarti lebih dari ini ya, lebih dari apa tuh? Bidik misi ya. Kalau bidik misi kan sampai 8 aja ya? Iya, cuma sampai semester 8. Dan nominalnya pun lebih besar dari bidik misi. Kalau bidik misi kan kita gak bayar UKT, terus kita dikasih uang saku berapa ya? 3 juta apa 4 juta gitu, 4 juta berapa gitu selama satu semester. Kalau anak Genbi ini mereka si uangnya itu dikasih ke mereka selama sebesar 6 juta. Nah, mereka mau dipakai apapun itu terserah mereka, mau dibayarkan UKT, mau dibayarkan apa, itu terserah mereka. Yang pasti anak-anak Genbi itu dikasih 6 juta satu semester. Oh, oke, siap. Oke, siap, mantap. Gitu ya. Ada lagi kaset mengenai beasiswa? Mungkin masih banyak ya, mulai dari perusahaan-perusahaan yang tidak terekspos sama semua mahasiswa gitu. Benar kata Kasep. Jadi kalau misalnya kita ngomongin beasiswa tuh ya, adik-adik dalam waktu 1 jam lebih juga nggak cukup itu tuh, karena banyak sekali beasiswa. Dan intinya untuk mengenai beasiswa itu kalian tuh lebih baik mencari beasiswa ketika sudah menjadi mahasiswa ya Kasep. Iya. Kalau sebelum kita menjadi mahasiswa, yang beasiswa itu cuma ada beberapa doang, yang paling ini bidik misi doang. Tapi setelah kita menjadi mahasiswa, beasiswa itu banyak banget. Tinggal gimana kita mencari informasi dan kita mau ngedaftarinnya aja. Nah, betul kata Kak Asep. Karena memang mahasiswa tuh nggak semuanya mau dapat beasiswa dan nggak mau semuanya repot-repot pengen beasiswa gitu ya. Bahkan orang yang mau atau yang pintar juga belum tentu dapat beasiswa karena nggak tahu informasi. Nah, biasanya informasinya itu kalau kita mau dapat informasi, kita harus masuk ke pengurus HMJ, pengurus BEM. Biasanya sebelum dikasih informasi ke keluarga besar mahasiswa, ke mahasiswa yang lain, itu dikasih informasi dulu ke pihak BEM, ke pihak HMJ. Nah, udah sama pihak BEM, pihak HMJ, baru dikasih tahu informasinya ke yang lain, ke mahasiswa yang lain. Wah, cocok gitu. Nah, jadi kalian nanti ketika udah jadi mahasiswa, masuklah itu ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu BEM HMJ itu kayak gimana, kayak ibaratnya kalau di SMA tuh pengurus OSIS ya. Iya, pengurus OSIS. Kalau SMA itu kayak OSISnya gitu. Kalau HMJ kan itu himpunan mahasiswa jurusan. Nah, itu ruang lingkupnya hanya jurusan itu saja. Kemudian ada BEM fakultas, itu ruang lingkupnya satu fakultas, dan ada BEM universitas. Nah, kalau BEM itu singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Nah, itu. Siap. Oke, Kak Asep, mantap nih penjelasannya Kak Asep nih. Oke, sekarang kita ngebahas nih Kak Asep, jalur mana aja nih biar keterima ini di kampus ini? Di Untirta itu ada 4 jalur masuk. Yang pertama itu ada SNMPTN, yang kedua ada SBMPTN, yang ketiga ada SMMPTN Barat, yang keempat ada SM, seleksi mandiri. Nah, SNMPTN itu yang pertama kali diadain. Itu tuh yang jalur masuknya itu pakai rapot. Yang pakai rapot. Terus yang kedua SBMPTN, itu tuh seleksi yang adik-adik pasti pernah mendengar SBMPTN mah. Sekarang mau UTBK tuh Kak. Oh iya, sekarang mau UTBK yang saya namanya UTBK itu. Yang ketiga itu SMMPTN Barat. Itu tuh seleksi mandiri tapi serentak untuk universitas yang ada di daerah barat Indonesia. Model dari Aceh, pokoknya daerah Jawa gitu. Barat aja ya. Daerah barat atau daerah barat Indonesia. Kemudian ada SM, seleksi mandiri Untirta. Itu yang adainnya Untirta
yang adanya itu Untirta sendiri, terus khusus Untirta itu. Dan biasanya untuk SMMPTN Barat dan SM itu diadainya di Untirta, langsung di Untirtanya di kampusnya. Oke, siap. Nah, Kak Asep kan lewat jalur SNMPTN. Ya, SNMPTN, alhamdulillahnya. Bisa nih kasih tips sama triknya biar keterima kayak gimana tuh di SNMPTN? Sebenarnya untuk SNMPTN itu tips and triknya itu saya juga kurang mengerti ya, soalnya betul. Gimana ya, itu tuh kayak disebut untung-untungan, ya bisa disebut untung-untungan juga. Tapi nggak pure untung-untungan. Itu gimana kita milih kampus sampai milih jurusannya. Cocok. Ada orang yang benar-benar dia pintar, emang dia pintar gitu, di sekolahnya dia pintar, juara umum, tapi dia ambisinya tinggi, misalkan pengen ke UI, IPB, ITB. Nah, tiba-tiba dia gak lolos. Mungkin, maaf ya ini mah. Iya, mungkin benar. dia emang pintar di sekolahnya. Cuman ya dia belum tentu bisa bersaing dengan di luar sekolah dengan se-Indonesia itu. Benar. Kalau saya dulu daftar tuh 2 di SNMPTN itu. Pertama SNMPTN di Untirta, yang kedua tuh yang seleksi politeknik itu yang di Polban Bandung. Nah, alhamdulillahnya dulu saya dua-duanya lolos. Wih, mantap ya. Terus jadi memutuskan yang di sana aja? Ya, memutuskan untuk di Untirta saja, soalnya pengumuman pas di Polban itu kita saya itu udah bayar di Untirta, jadi sayang biaya, saya udah bayar kosan, saya udah bayar UKT, sayang biaya, ya udahlah tinggalin aja yang di Polban di Bandung. Oh gitu, siap, alhamdulillah. Nah bener nih, satu motivasi yang cocok nih. Yang penting untuk SNMPTN itu harus benar-benar kita bisa cari peluangnya. Gak peduli kita, kalau saya itu kan dulu saya gak peduli di mana aja, yang penting peminatnya tidak terlalu banyak dan kemungkinan diterimanya itu besar. Dan alhamdulillahnya dulu, tapi saya tetap mencari yang rate-nya A, yang kampusnya ada yang A gitu, akreditasinya A. Alhamdulillahnya Untirta itu udah A, saya milih Untirta, tidak terlalu terkenal. SNMPTN ya udah saya pilih Untirta di pilihan pertama. Alhamdulillahnya lolos di pilihan pertama di Untirta. Mantap. Yang penting jangan terlalu muluk-muluk aja untuk SNMPTN mah. Cocok, bener. Jadi memang bener kata Kak Asep nih ya. Jadi memang Kak Asep dan beberapa teman-temannya waktu seangkatan juga kan, waktu kakak masuk ke kampus, ke kelasnya juga gitu. Jadi memang Kak Asep dan beberapa teman yang memang nurut, ada yang nurut. Maksudnya tuh ketika kakak menjelaskan jangan terlalu berharap tinggi gitu ya, karena sadar diri itu lebih baik ya. Iya, sadar diri itu lebih baik. Dulu saya pernah mikir pengen ke UPI, pengen ke IPB. Cuman saya ngobrol sama guru BK di sekolah, emang yakin dengan nilai segini, dengan jurusan IPA mau ke akuntansi, emang yakin bakalan lolos di UPI, IPB? Saya mikir lagi, oh iya ya, kata saya nilai kemampuan di sekolah aja saya segini, saya dari IPA, saya harus bersaing dengan anak-anak yang jurusan IPS lah gitu. Kan emang akuntansi dulunya lebih condong ke IPS, ke Sasum. Nah, saya mikir lagi, nyari lagi universitas-universitas yang ada di Indonesia. Ketemulah Untirta, saya nyari Untirta, itu ada di Serang. Nah, kebetulan di Serang itu saya udah ada saudara, jadi saya dikasih tahu sama saudara di sana ada Untirta gitu-gitu. Ya udah saya milih Untirta. Dan sebagai cadangannya dulu saya milih Polban juga. Itu tuh beda ya, untuk Polban, karena Polban itu politeknik bukan universitas. Saya itu dulu jalur rapot juga, tapi untuk di politekniknya. Jadi jalur rapot khusus politeknik ya? Iya. Benar ya, ada itu. Nah benar kata Kak Asep juga, maaf nih buat kalian yang juara kelas, juara umum gitu kan, biasanya sosokan tinggi nih. Dan benar kata Kak Asep, belum tentu kalian yang juara kelas, juara umum pasti bakalan keterima di kampus-kampus nomor 1, karena kalian itu juara kelas, juara umum tuh di sekolah kalian, di kelas kalian, belum tentu se-Indonesia ya. Kalau kalian sudah menjadi juara umum se-Indonesia, baru kalian boleh jumawa, boleh berharap tinggi. Iya, dan dari mana kalian taunya kalian juara umum se-Indonesia itu biasanya lewat tryout SBMPTN atau ketika kalian ikut olimpiade gitu ya. Itu olimpiade itu. Karena saya juga ada ya gitu. Teman saya pas waktu SMA, dia juara umum sekolah. Iya. Dia emang juara dari kelas 1, dia juara umum sekolah.
dia pengen ke UI gitu. Adalah jurusan di UI yang emang menurut guru dia tuh ada kasih tahu menurut guru-guru itu susah, menurut yang lain juga itu susah, tapi dia kekeh sampai sekarang dia gak lolos di jurusan itu di UI. Sampai sekarang tuh dia jurusan apa ya gitu, tapi di UI juga, tapi bukan jurusan yang dia mau itu dulu. Ya benar. Kayak mitos nih ya, kayak memang kayak mitos aja. Mitos menuju ke fakta ya, mitos menuju ke fakta. Kalau biasanya memang orang-orang yang juara kelas juara umum tuh biasanya nggak dapat yang sesuai mereka harapkan gitu ya, Asep ya. Iya. Oke gitu ya, untuk pembahasan cara masuk gitu ya, jalur masuk. Nah kita sekarang masuk ke pembahasan belajar apa aja sih Kak Asep di jurusan akuntansi itu? Di akuntansi yang pertama semester 1 itu kita masih belajar ilmu-ilmu dasar akuntansi. Ada kita masih dikasih ilmu pengantar ekonomi. Terus kita masih dikasih akuntansinya itu masih dikasih yang dasar-dasar aja gitu. Kayak pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2. Yang pasti semester 1 itu kita cuma belajar dasar-dasarnya aja. Terus ada mata kuliah umum juga kayak mata kuliah PAI, mata kuliah Pancasila, PKN juga masih ada, bahasa Inggris. Semester 2 masih sama, masih dasar juga. Terus masih ada MK umum juga, mata kuliah umum. Semester 3 kita baru mulai ke kayak manajemen keuangan, ada akuntansi keuangan, ada audit. Karena kan di kampus saya itu ada 4 konsentrasi di jurusan akuntansi itu. Yang pertama itu perpajakan, akuntansi perpajakan. Yang kedua akuntansi keuangan. Yang ketiga akuntansi manajemen. Yang keempat ada audit. Nah itu tuh konsentrasi kita. Biasanya di kampus saya itu untuk milih konsentrasi itu semester 6. Nah di semester 6 kita baru milih konsentrasi, kita mau fokusnya di mana nih, bidang akuntansi apa yang mau kita geluti. Itu ada 4 tadi yang saya sebutkan. Nah di semester 3 itu kita mulai dikasih tuh mata kuliah yang berkaitan dengan 4 konsentrasi tadi. Ada mulai manajemen keuangan, itu tuh masuknya ke akuntansi manajemen. Terus ada akuntansi biaya juga. Terus ada akuntansi keuangan menengah 1. Apa lagi ya? Pokoknya adalah gitu akuntansi yang mulai berat-berat lah. Oke, siap. Masuk semester 4 kita masuk lagi ke ini audit 2. Terus ada juga pajak 2, AKM 2, manajemen biaya. Ya manajemen biaya. Terus karena saya di Banten gitu ya, masih ada MK umum. Oh iya, semester 4 saya masih ada MK umum, studi kebantenan ya. Iya. Terus sekarang saya masuk juga ke semester 5, ada akuntansi keuangan lanjutan. Terus sistem pengendalian manajemen saya itu sekarang tuh, sama akuntansi pajak. Beda ya perpajakan sama akuntansi pajak. Beda. Perpajakan itu kita lebih ke ngitung misalkan kita nih sebagai wajib pajak tuh harus berapa yang kita bayarin ke negara. Kalau ini kita kayak ngebikin jurnalnya aja gitu. Dengan pajak segini kita bikin jurnal gimananya akuntansi pajak. Terus ada metode penelitian, saya sekarang semester 5. Ada juga analisis portofolio. Analisis portofolio itu kita dikasih guys misalnya gitu dah, kita dikasih laporan keuangan suatu perusahaan. Nah kita tuh harus bisa menganalisis itu, apakah laporan keuangan itu bagus atau tidak gitu, apakah si perusahaan itu sehat atau enggak dilihat dari laporan keuangannya. Benar. Ada akuntansi keuangan lanjutan, SPM. Terus ada akuntansi internasional. Kita belajar tentang akuntansi bukan hanya di Indonesia doang, tapi wilayah dunia. Wih, mantap ya. Iya. Udah gitu aja. Kalau yang semester 6 saya belum bisa ngejelasin. Ya, siap. Oke. Nah, itu ya banyak kan adik-adik yang sudah Kak Asep pelajari gitu. Aduh, saya mulai pusing gitu. Apalagi mungkin buat adik-adik yang nonton nih, anak IPA yang pengen ke akuntansi juga. Nah, bisa nih Kak Asep ngasih wejangan gimana nih anak IPA yang pengen masuk akuntansi. Untuk anak IPA yang pengen masuk akuntansi itu, emang biasanya kita di awal itu kalah sama anak-anak IPS sama anak-anak biasanya jurusan akuntansi itu. Banyak anak-anak yang dari SMP-nya itu emang akuntansi dia. Bukan lagi IPA, bukan lagi IPS.
Oh, yang jurusan itu ya? Ya, ya Yang kejurusan SMK, ya? yang SMK-nya dari jurusan. SMK-nya SMK akuntansi. Oh iya, ke jurusan itu. Saya juga di kelas, anak IPA-nya cuma saya sendiri, anak IPS ada 2, biasanya anak jurusan SMK akuntansi. Wih. Nah, biasanya mereka emang lebih jago-jago untuk ngebuat akuntansinya, tapi biasanya mereka kalah di perhitungan. Kita lebih menang di perhitungan, mereka lebih menang kayak buat jurnalnya, untuk aturan akuntansinya mereka lebih lebih menang. Kolom-kolomnya. Iya, pokoknya kayak buat laporan keuangan aturannya kayak gini mereka lebih menang. Nah, saran saya kita jangan pernah malu untuk belajar sama teman. Jangan pernah malu untuk nanya sama teman, belajar sama teman. Kalau bisa mah kita bikin kelompok belajar sama teman. Saya juga dulu gitu nanya-nanya, ya dibilang bawel lah gitu, nanya-nanya ke teman, dibilang so gitu ya, karena saya nggak tahu gitu kan. Daripada saya ketinggalan, daripada saya bengong sendiri gitu, mendingan saya nanya ke teman. Mendingan dibilang bawel daripada gak bisa mah. Pokoknya jangan takut juga, karena di awal itu pasti dipelajari dari dasarnya dulu. Siap. Itu ya adik-adik anak IPA sekalian yang lagi nonton gitu ya. Oke, Kak Asep. Nah, sekarang kita masuk ke ini nih. Rencana kedepannya gimana nih? Prospek kedepannya kalau misalnya kita ngambil akuntansi nih. Untuk akuntansi sendiri, sebenarnya prospek ke depan untuk kerjanya itu sangat luas. Kita pertama kan yang konsentrasi audit, kita bisa menjadi konsultan publik, konsultan audit. Biasanya audit itu setelah lulus biasanya untuk jurusan akuntansi juga ada lagi pendidikannya. Apa tuh? Kayak untuk ngedapetin gelar CA, CS itu banyak gelarnya untuk orang-orang akuntansi. Biasanya itu ada pendidikan lagi, ada ujian lagi. Itu tuh bukan selain S2 ya, selain S2, S3 ada lagi itu. Jadi profesi gitu ya? Iya, ujian profesi, pendidikan profesi itu. Nah, pertama ada yang konsentrasi audit, yang orang-orang audit. Biasanya ini orang-orang audit ini kerjanya mereka bikin kantor sendiri, seperti pengacara. Tapi mereka kerjanya misalkan ada klien yang minta untuk kita mengaudit laporan keuangannya, takutnya laporan keuangannya ada yang curang gitu, karyawannya ada yang curang atau gimana gitu, untuk ngelihat sehat atau enggaknya perusahaan dia. Nah, biasanya dia itu nyewa tim audit untuk ngaudit laporan keuangan dia. Nah, untuk audit sendiri itu kerjanya itu ya kurang lebih seperti itu. Ada juga yang di pemerintahan ya, untuk audit pemerintahan, model audit yang di DPR yang kayak gitu. Audit ngelacak-lacak yang korupsi gitu ya? Ya, bisa juga ya? Bisa di KPK itu untuk audit pemerintahan gitu. Tapi yang lebih banyaknya itu ya ngebuat kantor sendiri, kantor konsultan publik audit. Terus mereka kerja ya seperti itu, panggilan seperti pengacara aja. Iya. Kemudian ada orang-orang keuangan. Nah, biasanya orang-orang keuangan ini yang konsennya keuangan, mereka kerja di perusahaan, tapi mereka yang bikin laporan keuangannya. Orang akuntansi tapi mereka yang nyusun laporan keuangan, yang bikin pokoknya segala keuangan dan tentang perusahaan itu dibikinin sama dia laporannya. Nah, biasanya orang ini akan berhadapan dengan seorang audit. Karena yang audit juga orang-orang akuntansi tapi yang dia yang konsentrasinya audit, orang-orang audit yang akan nge-audit hasil laporan keuangan dari orang keuangan. Iya, benar. Kemudian ada ada akuntansi manajemen. Orang manajemen itu mereka lebih banyak bekerja sebagai konsultan keuangan perusahaan. Jadi misalkan nih ada perusahaan yang mau ini setahun ke depan tuh mau gimana gitu, keuangan tentang ininya lupa namanya, untuk setahun ke depan neraca keuangan mereka itu mau gimana gitu, perusahaan mereka untuk setahun ke depan itu mau dibawa gimana. Nah, biasanya itu mereka nyewa untuk orang-orang manajemen, orang-orang konsultan keuangan, manajemen keuangan. Karena orang manajemen keuangan itu mereka lebih bisa manage keuangannya. Iya. Jadi bisa uang segini buat pemasaran, buat modal, buat uang ininya
itu tuh buat penganggaran selama setahun ke depan. Iya, penganggaran kayak gitu. Biasanya itu orang-orang manajemen yang lebih hebat di bidang itu. Iya. Ada juga terakhir perpajakan, orang-orang perpajakan ini biasanya lebih lebih banyak kerjanya itu di kantor pajak. Tapi kantor pajak, iya, orang-orang ini tuh lebih di kantor pajak karena mereka kan konsentrasinya aja pajak, orang-orang pajak, ya mereka kerjanya di kantor pajak itu untuk membuat laporan pajak. Misalkan ada perusahaan nih di daerah ini, ya mereka yang buatin pajaknya gitu, yang buatin laporan pajak untuk perusahaan itu. Biar cocok gitu ya bayar pajaknya, biar gak kurang bayar atau lebih bayar. Ya benar gitu. Oke, gitu ya adik-adik, tentang prospek ke depan tuh banyak banget, luas banget gitu ya. Jadi bukan cuma ngurusin antara debit sama kredit aja ya. Bukan gitu. Oke. Kasep, sekarang kita masuk ke sesi bebas nih ya. Kasep mau menyampaikan apa ke adik-adik? Silahkan. Oh iya, buat adik-adik semua, mungkin ada yang belum tahu itu Untita itu, tanya-tanya dari tadi Untita itu di mana gitu. Siap, boleh, bebas aja. Untita itu adanya di Serang, Banten, di kota Serang. Nah, Untita itu sendiri ada 6 fakultas, 7 fakultas untuk sekarang itu. Yang pertama Fakultas Teknik, Hukum, Keguruan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Fisip, Pertanian, sama sekarang ada satu lagi kedokteran. Mantap ya, udah ada kedokteran. Iya. Terus Untita ada di Serang ya. Mungkin tadi biayanya udah dijelasin untuk di Untita. Nah, buat adik-adik yang mau masuk ke universitas apapun itu, nggak harus Untita, apapun itu impian adik-adik semua, karena kita boleh bermimpi. Nah, cocok, bener. Yang pasti kalau menurut saya, kalau untuk SNMPTN, adik-adik jangan terlalu berharap lebih. Biasanya yang orang-orang yang berharap lebih itu yang pengen tinggi, pengen universitas top. Ya kalau adik-adik ngerasa adik-adik mampu, silakan. Kalau ngerasa saya masih gini aja, gimana gitu, masih gimana, ya menurut saya kalau memang benar-benar mau di SNMPTN, cari lagi universitas yang kira-kira dengan nilai segini saya bisa masuk nih. Benar. Untuk SBMPTN sendiri, boleh adik-adik, karena itu kan bukan jalur rapot, itu kan UTBK itu jalur tulis sendiri, adik-adik ujian sendiri, belajar sendiri. Nah, itu boleh adik-adik mau milih dimanapun, asalkan adik-adik kuat untuk ngejar skornya. Ya, ngejar skornya, benar. Adik-adik kuat untuk belajarnya, ngejar skornya. Terus juga untuk nanti buat adik-adik yang jadi mahasiswa nih, hati-hati dengan kakak tingkat yang pas awal masuk. Biasanya ada kakak tingkat yang di kampus itu ada organisasi eksternal sama internal. Yang internal itu yang tadi saya jelasin, kayak HMJ, BEM, terus ada eskul lah kalau di SMA-nya ya, eskul. Nah, UKM ya kalau UKM, di UKM. Nah, eksternalnya itu ada beberapa organisasi eksternal. Hati-hati dengan kakak tingkat yang mau membawa kita ke organisasi mereka. Oh, ya, paham. MLM. Ya, biasanya mereka itu ada juga yang organisasi eksternal itu biasanya juga ada disusupin dari partai-partai. Bahaya tuh. Untuk menjadi kader mereka. Nah, hati-hati sama yang itu. Biasanya kelihatan orang-orang yang mau narik kita untuk masuk ke organisasi mereka. Ya, benar. Hati-hati itu adik-adik ya. Biasanya mereka tuh awal-awal pasti baik, ngajakin nongkrong, ngajakin ngopi apa-apa. Bayarin ya. Iya, tahu-taunya ngajakin kita masuk. Kita udah nyaman, dan itu mereka ngajakin kita masuk ke mereka. Ya, kenapa Kasep bilang hati-hati juga, karena memang ada beberapa mahasiswa yang udah masuk terperangkap ke organisasi mereka, kuliahnya berantakan, bahkan ada juga yang keluar. Ya, itu drop out gitu. Mereka ngurusin organisasi tapi mereka nggak ngurusin kuliah. Hati-hati. Kalau misalkan adik-adik mau ya silahkan. Tapi jangan terlalu dalam lah ya. Yang penting jangan terlalu dalam. Gitu aja. Oke. Ada lagi Kasep? Mungkin itu aja Kak. Siap. Oke. Nah Kasep, tadi saya lupa sedikit menanyakan, kan SNMPTN itu lewat jalur nilai ya, rapot. Nah itu Kasep sendiri jalur nilainya naik turun atau stabil atau gimana?
kalau saya itu ya, kebetulan dulu nilai ekonomi saya di SMA itu naik turun. Pertama nilai semester 1 lumayan, semester 2 turun, semester 3 naik lagi sampai semester 5. Semester 2 saya sempat turun. Tapi yang lain kayak nilai-nilai yang lain itu saya alhamdulillah stabil naik gitu, meskipun naiknya kecil tapi stabil. Nah, untuk adik-adik semua usahain nilainya itu tetap stabil naik gitu. Stabil naik ya. Kalaupun nggak naik ya tetap stabil. Jangan Iya, sampai oke, turun. oke. Ya soalnya ya memang benar kata Kasep, nggak ada teori khusus lewat jalur SNMPTN sih ya. Iya. Iya, karena memang tapi cuma kalau info berseliweran mah ya ada aja gitu, salah satunya tentang nilai yang stabil naik gitu ya. Tapi alhamdulillah nih ada nilai yang turun, alhamdulillah keterima gitu ya. Yang penting mah kita pintar-pintar cari peluang untuk masuk unitnya. Itu benar. Karena memang benar kata Kasep juga tadi mengatakan memang cara kalian memilih kampus itu, cara kalian memilih jurusan itu bisa kelihatan kalian bakalan keterima atau enggaknya gitu ya. Nah, itu. Iya benar. Jadi nggak perlu kalian ikut tes, kalian nggak ikut tes tapi kalian udah lihat oh gini saya mah milih kampus ini jurusan ini, itu salah, kalian salah milih pasti gak bakalan keterima, nggak perlu kalian ikut tes. Nah kalau kalian pengen tahu gimana cara memilih yang baik dan benar, apakah itu kampus apakah itu jurusan, nanti kalian komentar aja ya adik-adik gitu. Kasep apalagi mau yang sampaikan? Biasanya untuk masuk ke SNMPTN gitu kita bisa menganalisa sendiri kok. Biasanya kita bisa ngelihat yang tahun kemarin yang pendaftar berapa, yang diterima berapa. Nah kita bisa ngelihat dari situ juga. Benar-benar. Saya dulu tuh kenapa saya milih UTT, karena saya melihat yang daftar itu dulu tuh sekitar 300-an lah SNMPTN itu. Nah yang keterima itu 30, hampir 40-an. Saya mikir oh kayaknya itu lumayan besar daripada yang lain. Yang lain kan ada yang daftar sampai ribuan, yang diterima cuma puluhan. Nah saya bisa ngelihat itu juga. Nah kuotanya berapa nih Kasep per tahun? Biasanya per tahun itu nggak tentu ya. Kalau pas saya itu 40. Yang kemarin ke bawahnya itu ada yang pas tahun 2019 itu kalau nggak salah 36 atau 37 gitu. Yang tahun 2020 itu kayaknya 40 lagi deh yang SNMPTN itu. Oh oke. Nah kalau SBMPTN sama Mandiri secara keseluruhan seangkatan berapa? Secara angkatan jurusan semuanya itu kalau nggak salah itu saya ada di ini dah. Ada berapa kelas? Ada S1-nya itu ada 4 kelas. D3-nya ada D3 pajak tuh 2 kelas. D3 akuntansi ada 2 kelas. Jadi 8 kelas semuanya. Oh, banyak berarti ya? Ribuan banyak. Ya? Tapi yang lebih banyak yang lulusnya itu dari jalur mandiri sama jalur SNMPTN Barat sama seleksi mandiri. Oh, berarti SNMPTN malah sedikit yang 40. Iya, berarti biasanya yang lain ratusan ya, jalur lain ya? Iya. Biasanya untuk SNMPTN itu cuma dikasih kalau nggak salah itu 30%-an lah gitu, gak nyampe 50% lah gitu. Oh iya oke siap 20-30%-an yang SNMPTN, SBMPTN biasanya sama kayak SNMPTN, sisanya itu baru seleksi mandiri sama SNMPTN Barat. Oke siap. Oke itu ya adik-adik, kita udah ngebahas banyak sekali dalam pertemuan kali ini. Kasep ada yang mau disampaikan lagi? Cukup banyak banget nih ya, karena memang Kasep ini informatif sekali gitu ya. Oke Kasep, sekali lagi terima kasih sudah gabung di kelas online kita. Buat adik-adik semua yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain, silahkan komentar, insya Allah akan kakak carikan pematerinya. Sekali lagi Kasep terima kasih. Sampai jumpa lagi adik-adik di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.